Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang berada di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, hiduplah sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Sayangnya, meski keduanya ini sangat kaya raya, tetapi dalam sehari-hari keduanya ini selalu merasa sedih. Jadi, apa ya penyebab kesedihan keduanya ini? Kemudian keduanya saling berbincang. Suaminya berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, harta kita begitu sangat banyak, tetapi kita tidak mempunyai seorang anak. Kepada siapa nanti kita akan mewariskan harta kekayaan yang kita miliki ini?" Kemudian istrinya menjawab pembicaraan dari suaminya. "Iya, wahai suamiku, aku juga memikirkan hal yang sama seperti yang engkau pikirkan." Semenjak saat itu, pasangan suami istri ini rajin berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa agar keduanya dikaruniai seorang anak. Tak lama kemudian, doa yang selalu keduanya panjatkan akhirnya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Sang istrinya pun mengandung dan keduanya merasa sangat amat bahagia. 9 bulan kemudian, sang istrinya pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan gagah. Kemudian, ayahnya memberi nama kepada anaknya dengan nama Lagolo. Lagolo memiliki arti pembawa golok atau pembuka jalan. Kedua orang tuanya memberi nama Lagolo dengan harapan seorang bayi yang mungil ini kelak menjadi orang dewasa, bisa membuka lahan pertanian dan perkebunan yang ada di desanya. Lagolo yang merupakan anak satu-satunya dari pasangan suami istri yang kaya raya itu sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, sehingga apapun yang diinginkan Lagolo selalu dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Karena selalu dimanjakan dan dipenuhi apapun keinginan Lagolo sejak kecil, akhirnya berdampak buruk pada perilaku Lagolo saat beranjak dewasa. Lagolo yang memiliki sifat pemalas dan manja tidak sesuai dengan harapan dan doa yang disematkan oleh kedua orang tuanya pada namanya Lagolo. Lagolo hanya asik rebahan atau tidur saja di rumah, sedangkan kedua orang tuanya itu sedang bekerja di kebun. Lagolo tidak mau membantu kedua orang tuanya. Lagolo hanya asik bermain dan juga tidur dengan tenang di rumahnya. Orang tuanya kemudian menegur putranya karena kedua orang tuanya melihat bahwa perilaku buruk Lagolo semakin hari semakin menjadi-jadi. Lalu ayahnya menghampiri Lagolo. "Wahai anakku, hendak jadi apa engkau nanti? Jika engkau terus-terusan begini, lihatlah teman-temanmu yang lain. Kalau mereka selalu membantu kedua orang tuanya dan juga mengerjakan tugasnya yang lain." Tetapi Lagolo tidak mendengarkan pembicaraan ayahnya. Lagolo hanya asik dengan kesibukannya sendiri. Lagolo sibuk membuat mainan senapan dari pati kalong atau pelepah pisang. Karena melihat perilaku anaknya yang acuh tak acuh, membuat kedua orang tuanya merasa sangat sedih. Padahal kedua orang tuanya selalu menegur putranya. Tetapi perilaku Lagolo tidak berubah sama sekali, malah semakin hari semakin menjadi-jadi. Kedua orang tuanya hanya bisa berpasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar suatu hari nanti perilaku anaknya bisa berubah, anaknya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Hingga pada suatu hari, musim kemarau pun telah tiba dan usia Lagolo tepat menginjak 17 tahun. Di desa tempat tinggal Lagolo mempunyai adat dan kebiasaan untuk melakukan berburu di hutan. Kegiatan berburu ini dilakukan para laki-laki yang sudah menginjak usia dewasa. Jika tidak ada yang mengikutinya, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman dari ketua adat. Mengingat usia Lagolo yang sudah menginjak 17 tahun,
Ayahnya langsung menghampiri Lagolo yang sedang duduk di depan rumah. "Anakku, kini usiamu telah menginjak 17 tahun. Sudah saatnya kamu melakukan berburu di hutan bersama laki-laki yang telah dewasa yang ada di desa ini." "Lagolo, kini usiamu telah menginjak 17 tahun. Sudah saatnya kamu harus melakukan berburu di hutan bersama dengan laki-laki yang ada di desa ini." Lagolo menjawab, tidak ayah, aku tidak mau berburu di hutan. Lebih baik aku tidur saja di rumah. Ngapain aku harus capek-capek mengejar hewan-hewan di hutan?" Kemudian ayahnya langsung memberitahu Lagolo, "Jika engkau tidak mau mengikuti berburu di hutan, maka engkau harus siap menghadap ke ketua adat, menerima hukuman dari ketua adat. Dan juga bukan cuma itu, seluruh penduduk yang ada di desa ini akan memandang kamu sebagai laki-laki yang lemah. Apakah itu yang engkau mau?" Tidak ada pilihan lain bagi Lagolo kecuali dia mengikuti kegiatan berburu di hutan bersama dengan laki-laki yang ada di desanya. Jika tidak, Lagolo akan mendapat hukuman dari ketua adat dan juga Lagolo akan dipandang lemah oleh warga yang ada di desanya. Kemudian Lagolo langsung menyetujui itu semua. Ketika mendengar sang anaknya yang telah menyetujui itu, sang ayah pun langsung bergegas mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk berburu besoknya. Sementara ibunya sibuk mempersiapkan bekal untuk Lagolo dan ayahnya untuk berburu besoknya. Keesokan harinya, Lagolo dengan berat hati mengikuti ayah dan para laki-laki yang ada di desanya untuk pergi berburu di hutan. Lagolo yang merupakan anak yang pemalas, di tengah perjalanan, baru beberapa menit berjalan, Lagolo langsung memanggil ayahnya dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, masih jauh lagi kah?" Kemudian ayahnya langsung menjawab, "Tidak anakku, marilah cepat. Bentar lagi juga kita akan sampai." Lagolo langsung mengasih tahu kepada ayahnya, "Tapi aku sudah tidak kuat lagi ayah, apalagi aku harus membawa busur panah dan juga perbekalan yang sangat banyak ini." Ayahnya menjawab, "Baiklah, kalau begitu ayah saja yang membawa busur panah dan juga perbekalannya." Dengan cepat, Lagolo menyerahkan busur panah dan semua perbekalannya kepada ayahnya. Setelah Lagolo menyerahkan seluruh busur panah dan juga perbekalan yang dia bawa kepada ayahnya, kemudian Lagolo berjalan lambat di belakang ayah dan para rombongan pemburu tersebut. Setelah agak jauh dari para rombongan itu, kemudian Lagolo pun beristirahat di bawah pohon. Kemudian Lagolo berkata, "Wah, lebih baik aku duduk saja di sini. Toh nanti mereka juga pulangnya melewati jalan ini juga." Setelah beberapa menit Lagolo duduk, tiba-tiba Lagolo mendengarkan suara yang begitu aneh. Terus Lagolo bertanya di dalam hatinya, "Suara apakah yang aneh itu?" Lagolo saking penasaran dengan suara yang aneh itu, kemudian Lagolo berjalan ke sana kemari mencari asal muasal dari suara itu. Lagolo berjalan agak jauh dari tempat istirahatnya tadi. Kemudian Lagolo dipertemukan dengan pohon yang sangat besar. Pohon tersebut berbuah warna hijau muda dan buahnya berbentuk seperti tabung yang berlubang dan bentuknya mencolok ke bawah. Mungkin Lagolo berpikir suara aneh tersebut keluar dari lubang buah dari pohon itu. Setelah puas melihat pohon yang mengeluarkan suara aneh tersebut, kemudian Lagolo hendak ingin balik ke tempat istirahatnya tadi. Tapi sayangnya Lagolo kehilangan jalan pulang untuk kembali ke tempat istirahatnya tadi. Lagolo benar-benar kebingungan di tengah hutan itu. Lagolo berjalan ke sana kemari sambil memanggil dan meneriaki nama ayahnya. "Ayah! Ayah! Di manakah engkau ayah? Tolongin aku ayah." Tetapi tidak ada respon dari panggilan Lagolo karena ayahnya kan sudah berada jauh dari Lagolo.
Lagolo benar-benar tersesat di tengah hutan. Lagolo hanya bisa berjalan mencari dan menelusuri hutan tersebut. Ketika malam, Lagolo hanya tidur di atas tanah, tidur kedinginan. Dan ketika lapar, Lagolo hanya bisa makan buah-buahan yang ada di hutan tersebut. Hingga suatu hari, seorang pemburu melihat Lagolo yang sedang tertidur kedinginan di atas tanah. Dan pemburu tersebut langsung membangunkan Lagolo. "Hei, bangunlah!" Kemudian Lagolo langsung kebangun. Dan Lagolo ketakutan di situ. Lagolo bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau manusia ataukah engkau jin penunggu hutan ini?" Kemudian pemburu petualang ini langsung menjawab, "Jelas saja aku manusia. Namaku Sandari. Lantas kenapa engkau di sini dan siapa namamu?" Lagolo di situ menceritakan dan memberitahu namanya. Lagolo sambil menangis. "Namaku Lagolo. Aku di sini tersesat. Aku tertinggal dari rombongan pemburu yang ada di kampungku." Kemudian Sandari pun mengasih tahu, "Jadi manusia jangan cengeng. Ayo ikutlah denganku. Akan kuajari kamu berbagai hal yang aku bisa." Kemudian Lagolo merasa sangat senang. "Benarkah? Terima kasih wahai kawan." Akhirnya Lagolo bisa pergi dengan Sandari. Lagolo dan Sandari pergi menelusuri hutan itu. Sandari ternyata merupakan pemburu yang handal dan berpengalaman. Sandari mengajari Lagolo bagaimana cara memanah rusa yang sedang berlari cepat. Dan Sandari juga tidak hanya mengajari Lagolo bagaimana cara memanah, tetapi Sandari juga mengajari kepada Lagolo bagaimana cara memanjat pohon secepat monyet. Dan juga Sandari mengajari kepada Lagolo bagaimana cara bercocok tanam. Setelah berbulan-bulan bersama dengan Sandari, akhirnya Lagolo pun mengetahui bahwa Sandari merupakan anak yatim piatu. Kedua orang tua Sandari telah lama meninggal dunia, dan Sandari pun memilih untuk menjadi petualang. Keesokan harinya, Lagolo dan Sandari melanjutkan perjalanan atau petualangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Lagolo dan Sandari dikagetkan dengan pasangan suami istri raksasa pemakan manusia. Nama pasangan suami istri raksasa ini yaitu Ompu dan Wai Ranggasana atau kakek dan nenek Ranggasana. Ompu pun berkata kepada istrinya, "Lihatlah wahai Wai, kita mendapatkan dua orang manusia yang ada di hadapan kita. Kita bisa menjadikan mereka berdua sebagai santapan untuk kita hari ini." "Iya, Ompu, jika dipanggang, daging kedua manusia ini pasti rasanya sangat enak." Kemudian Sandari pun memerintahkan Lagolo untuk menyerang kedua raksasa pemakan manusia ini. "Lagolo, cepat kamu serang kedua raksasa pemakan manusia itu sebelum mereka menyerang kita berdua." Tanpa perlu waktu lama, Lagolo langsung menarik anak panah di belakangnya dan langsung mengarahkan busur panah di area dada Ompu Ranggasana. Seketika Ompu Ranggasana langsung jatuh dan tidak bangun lagi karena serangan dari Lagolo. Melihat suaminya yang sudah jatuh dan tidak bangun lagi, Wai Ranggasana sangat marah. Ketika Wai Ranggasana ingin menyerang Lagolo dan Sandari, tiba-tiba Lagolo langsung menyerang Wai Ranggasana dan mengarahkan anak panahnya itu di area dada Wai Ranggasana. Seketika Wai Ranggasana ikut jatuh mengikuti suaminya dan tidak bangun lagi. Setelah menghabisi kedua raksasa pemakan manusia di hutan itu, Lagolo dan Sandari melanjutkan petualangnya. Dan tak lama kemudian, Lagolo dan Sandari tiba di alun-alun kerajaan.
Lagolo dan Sendari melihat begitu banyak orang-orang yang berada di alun-alun kerajaan. Kemudian keduanya kebingungan karena melihat begitu banyak orang-orang yang berada di situ. Kemudian keduanya langsung menghampiri orang-orang yang berada di alun-alun kerajaan. Seketika mereka langsung bertanya kepada salah satu orang yang berada di situ. Ternyata di situ orang-orang sedang mengadu ketangkasan. Dan Lagolo pun berniat untuk mengikuti adu ketangkasan tersebut. Ternyata lawan Lagolo bukan warga biasa yang berada dari luar kerajaan, tetapi lawan Lagolo merupakan prajurit yang berada di istana. Adu ketangkasan pertama yang diikuti oleh Lagolo yaitu adu ketangkasan memanjat pohon secepat monyet. Lagolo yang sudah banyak belajar terhadap Sendari, akhirnya Lagolo pun memenangkan adu ketangkasan yang pertama yaitu memanjat pohon secepat monyet. Semua orang pada memuji Lagolo dengan begitu hebatnya Lagolo bisa mengalahkan para prajurit yang ada di kerajaan itu. Kemudian, adu ketangkasan yang diikuti Lagolo selanjutnya yaitu adu ketangkasan memanah. Jika tadi lawan Lagolo hanya prajurit biasa yang berada di kerajaan, tetapi sekarang lawan Lagolo yaitu prajurit kesatria pengawal kerajaan. Kemudian Lagolo pun mengikuti adu ketangkasan selanjutnya atau adu ketangkasan yang kedua. Dan di situ Lagolo benar-benar dipuji oleh orang-orang. Para pengawal kesatria langsung memuji kehebatan dan ketangkasan Lagolo. Mereka mengaku kalah karena setiap anak panah yang dilepaskan oleh Lagolo selalu kena sasaran. Dan para kesatria itu mengaku kalah terhadap Lagolo. Setelah mengalahkan para prajurit dan kesatria kerajaan, Lagolo langsung bergegas menghampiri temannya tadi, yaitu Sendari yang berada di sekitar alun-alun kerajaan. Mereka berdua sedang asik berbicara, tiba-tiba sang raja menghampiri keduanya. "Wahai anak muda, siapakah nama engkau? Aku sungguh kagum dengan adu ketangkasannya engkau." "Ampun yang mulia, nama hamba Lagolo dan adu ketangkasan yang saya menangkan dari tadi itu semua saya pelajari dari teman saya yaitu Sendari." "Itu sangat bagus. Sudah seharusnya dua orang yang bersahabat saling membantu dan mengajari banyak hal kepada temannya. Ini terimalah sekantung uang emas ini sebagai hadiah atas kemenangan yang engkau yang telah mengalahkan para prajurit dan kesatria kerajaan." Kemudian Lagolo pun menjawab, "Mohon ampun yang mulia, hamba tidak menginginkan sekantung uang emas itu. Tetapi jika yang mulia berkenan, bantulah hamba untuk bisa menemukan kampung halaman hamba." Sang raja pun menyetujui permintaan Lagolo. Dan sang raja memerintahkan para prajuritnya untuk mencari kampung halaman Lagolo. Dan Lagolo memberitahu kepada sang raja dan prajurit di mana kampung halamannya. Dan bagaimana asal-muasal dia bisa tersesat di dalam hutan. Tak butuh waktu lama bagi prajurit untuk mengetahui kampung halaman Lagolo. Dan kemudian sang raja pun memerintahkan para prajuritnya untuk mengantarkan Lagolo dan Sendari kembali ke kampung halamannya. Dan sang raja pun meminta Lagolo untuk menerima sekantung uang emas tadi, karena itu sudah menjadi hak Lagolo karena telah mengalahkan para prajurit dan kesatria kerajaan. Lalu sang raja pun langsung memerintahkan para prajuritnya untuk mengantarkan Sendari dan Lagolo kembali ke kampung halaman Lagolo. Setiba sampainya di rumah, ternyata kedua orang tua Lagolo tepat berada di depan rumah Lagolo. Kedua orang tuanya merasa sangat bahagia karena melihat putra satu-satunya telah pulang kembali ke rumahnya. Kedua orang tuanya mengira bahwa Lagolo telah tiada di dalam hutan itu. Melihat putra satu-satunya telah kembali, sang ibu pun langsung memasak makanan yang begitu enak untuk putranya. Sehabis mereka makan, kemudian Lagolo menceritakan berbagai hal yang dia alami di dalam hutan. Bagaimana dia bisa tertinggal di
rombongan pemburu itu, dan bagaimana dia bisa bertemu dengan Sandari, dan juga berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Lagolo di dalam hutan itu bersama dengan Sandari. Dan kemudian Lagolo juga menceritakan bagaimana dia menghabisi kedua raksasa pemakan manusia, dan Lagolo juga menceritakan bagaimana dia mengalahkan para prajurit dan kesatria kerajaan yang ada di kerajaan itu, hingga dia juga dikasih sekantong uang emas oleh raja. Kemudian sekantung emas itu dia serahkan kepada kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya merasa sangat bahagia karena putra satu-satunya yang pemalas dan manja dulu telah berubah menjadi anak yang sangat bijaksana dan juga bisa mandiri. Setelah berbincang begitu lama, akhirnya Sandari berpamitan kepada keluarga Lagolo. Dan ayah Lagolo pun berkata kepada Sandari, "Sandari, aku mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada engkau, karena engkau telah mengajari Lagolo begitu banyak hal yang tidak bisa Lagolo lakukan selama ini." "Sama-sama wahai paman, ini sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Aku dipertemukan dengan Lagolo di tengah hutan." Kemudian ayah Lagolo pun menjawab pembicaraan Sandari, "Jika engkau tidak keberatan, maukah engkau tinggal di sini dan menjadi keluarga baru kami? Anggaplah kami sebagai keluarga barumu, dan anggaplah aku dan juga ibu Lagolo sebagai kedua orang tuamu, dan Lagolo pun nanti akhirnya mempunyai seorang saudara." Dengan senang hati, Sandari langsung menyetujui permintaan ayah Lagolo, dan mereka pun menjadi keluarga yang sangat bahagia. Kedua orang tua Lagolo merasa sangat bahagia karena mereka mempunyai dua orang putranya. Dan kedua orang putra ini selalu membantu kedua orang tuanya baik di rumah maupun di kebun. Dan akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang sangat bahagia. Kedua orang tua Lagolo merasa sangat bersyukur karena mereka mempunyai dua orang anak laki-laki, dan juga kedua anak laki-lakinya ini suka membantu kedua orang tuanya baik di rumah maupun di ladang.